Melawan interpretasi otomatis. Jangan katakan pada dirimu sendiri lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan. Kamu mendapatkan bahwa seseorang berkata yang jelek tentang kamu. Ya, hanya ini kabarnya. Kabarnya tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai atau dilecehkan atau harmed. Saya melihat putra saya sedang sakit, tapi tidak sedang terancam jiwanya. Karenanya, tetaplah fokus pada impresi pertama, yaitu fakta objektif, dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu. Marcus Aurelius. Mempelajari filosofi teras menyadarkan saya bahwa banyak dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis atau representation atas sebuah kejadian atau peristiwa. Ada kejadian yang tidak enak menimpa kita, maka kita secara otomatis merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil, ditimpa bencana, dihina, dan lain-lain. Dan akhirnya, emosi negatif pun menyusul, yaitu jadi merasa jengkel, marah, takut, dendam, cemburu, putus asa, dan lain-lain. Coba perhatikan kalau lain kali kita berkeluh kesah. Seringkali keluh kesah keluar segera setelah terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, saat kita kehilangan uang, dikecewakan orang, stuck di kemacetan jalan, atau kuota data habis, maka dengan cepat kita mengomel karena interpretasi kita. Ingat perkataan Epictetus bahwa bukan hal atau peristiwa itu sendiri yang membuat kita khawatir atau cemas, tapi interpretasi kita. Ini yang saya maksud dengan respons otomatis. Begitu ada pemicu atau trigger, interpretasi otomatis muncul, diikuti dengan emosi. Kurang lebih bagannya akan seperti ini. Peristiwa atau impression, kemudian interpretasi otomatis, kemudian emosi negatif. Inilah yang dimaksudkan oleh Marcus Aurelius, bahwa kita sesungguhnya memiliki kendali terhadap rasa cemas, khawatir, dan emosi negatif lainnya, yaitu jika kita bisa mengendalikan interpretasi secara aktif. Dengan demikian, kita bisa menginterpretasi sebuah peristiwa secara rasional, sesuai dengan nature manusia untuk menggunakan nalar kita. Jika kita tidak menggunakan nalar, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Bagaikan kucing yang dipegang oleh orang tidak dikenal, maka secara insting kucing tersebut berniat mencakar karena menganggap orang itu sebagai ancaman. Dalam filosofi teras, representation atau interpretasi kita akan sebuah peristiwa tidak harus terjadi secara spontan tanpa diperiksa atau examined. Jika mau, sesungguhnya kita mampu memeriksa sebuah peristiwa dan kemudian memutuskan makna apa yang ingin kita berikan. Contohnya adalah pengalaman pribadi saya sebagai berikut. Di awal buku, saya sudah bercerita bagaimana setelah mempelajari stoicisme, saya menjadi jauh lebih sabar jika terjebak kemacetan dan tidak marah-marah nggak jelas lagi. Dulu, saya selalu mendapati situasi saya seperti ini. Peristiwa, yaitu terjebak di kemacetan, kemudian interpretasi otomatis, yaitu saya buang-buang waktu di sini, saya terpenjara. Kemudian menghasilkan emosi negatif, yaitu marah, kesal, frustrasi. Setelah membaca quote Marcus Aurelius di atas, saya jadi sadar bahwa saya tidak harus marah jika terjebak kemacetan. Jika saya mau meluangkan sedikit waktu saja untuk berpikir, saya mampu mengubah interpretasi atau persepsi otomatis ini. Saya mencoba menerapkan prinsip ini ke diri saya sendiri, dan sekarang saya tidak marah-marah lagi ketika terjebak kemacetan.
Proses berpikir saya menjadi sebagai berikut. Peristiwa yaitu terjebak di kemacetan. Kemudian interpretasi rasional yaitu saya bisa memakai kesempatan ini untuk membaca e-book sehingga macet ini menjadi kelas atau kesempatan belajar. Kemudian emosi positif yaitu tenang, terinspirasi untuk membaca. Sekarang, kemacetan tidak lagi secara otomatis memicu rasa amarah atau frustrasi. Dan semakin sering saya berusaha mengendalikan pikiran saat terjebak kemacetan, semakin terasa mudah bagi saya. Bagaikan latihan mengangkat beban, semakin sering dilatih maka beban yang sama makin lama akan makin terasa ringan. Begitu juga halnya dengan mengendalikan interpretasi atau makna atau value judgment sebuah peristiwa. Semakin sering, maka akan terasa semakin mudah. Sekarang, terjebak dalam kemacetan sudah tidak lagi membuat saya gelisah atau marah-marah. Teknik ini bisa diterapkan dalam semua situasi ketika kita mulai merasakan adanya emosi negatif. Jika saya mau, saya selalu mampu untuk tidak menuruti interpretasi otomatis yang menyeret saya pada emosi negatif yang berlarut-larut. Karena umumnya orang menyukai akronim atau singkatan untuk memudahkan mengingat langkah-langkah, maka saya akan menggunakan akronim juga untuk membantu pembaca mengambil kembali kendali interpretasi atas kehidupan kita sehari-hari. Akronim ini saya temui di internet, tetapi tidak diciptakan oleh Stoicisme. Langkah-langkah yang bisa diambil saat kita mulai merasakan emosi negatif, misalnya mau mengamuk, sedih, baper, frustrasi, putus asa, dan lain-lain, dapat disingkat menjadi STAR, STAR, yaitu Stop, Think, and Assess, Respond. Nomor 1, stop atau berhenti. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Jangan terus larut dalam perasaan tersebut. Anggap saja kita berteriak, time out di dalam hati. Cara ini bisa mulai dilatih di semua emosi negatif begitu mulai terdeteksi, seperti takut, khawatir, marah, cemburu, curiga, stres, sedih, frustrasi, dan lain-lain. Walau mungkin terdengar aneh atau mustahil untuk menghentikan emosi yang selama ini muncul begitu spontan, menurut pengalaman saya ini sangat bisa dilakukan. Semakin sering dilakukan, kita akan menjadi lebih efektif melakukannya. Yang kedua, think and assess, yaitu difikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir. Memaksakan diri untuk berpikir secara rasional saja sudah mampu mengalihkan kita dari kebablasan menuruti emosi. Kemudian mulailah menilai atau assess, apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak? Apakah kita telah memisahkan fakta objektif dari interpretasi atau value judgment kita sendiri? Menggunakan filosofi teras, cara kita menilai adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah emosi saya ini terjadi karena sesuatu yang di dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Contoh, yang pertama, terkena macet yang tidak biasanya. Ini di luar kendali kita. Kenapa gusar? Toh ngamuk-ngamuk tidak bisa mengubah situasi. Yang kedua, mau meeting, ketinggalan file atau dokumen penting. Oke, kita bisa kesal sama diri sendiri karena teledor, yaitu sesuatu yang ada di bawah kendali kita, tapi saat ini situasi sudah terjadi. Jadi daripada marah-marah pada diri sendiri, alihkan untuk mencari solusi. Yang ketiga, ketemu teman yang sudah lama tidak berjumpa, tanpa basa-basi dia langsung teriak, "Gile lo, gemukan amat, lo gemukan apa hamil di luar nikah?" Kata-kata ini secara objektif ya hanya kata-kata, tetapi interpretasi ini sengaja menghina saya sudah datang dari pikiran kita sendiri. Kemudian kita tidak bisa mengendalikan congor orang lain. Jadi mau berharap apa? Berharap semua orang bisa tahu
mana sapaan yang sopan atau tidak. Ini tidak realistis. Juga ada kemungkinan dia benar-benar tidak mengerti etiket. Dan kalau tidak tahu, artinya dia tidak tahu kalau yang dilakukannya tidak patut. Kita bisa memberitahu dia dengan baik-baik kalau mau. Nanti kita akan membahas nasihat praktis stoicisme dalam berurusan dengan manusia lain yang kerap dirasa menjengkelkan. Yang keempat, permintaan dari atasan yang dirasa menakutkan. Misalnya, dari pengalaman saya pribadi diminta untuk berbicara di depan ratusan orang. Rasa gentar yang mendadak muncul, kemudian saya analisis. Ternyata, saya gentar karena takut membayangkan saya gagal. Ini irasional karena belum terjadi, dan takut orang lain menganggap penampilan saya buruk. Ini juga irasional karena opini orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Saya juga gagal memisahkan antara fakta objektif, yaitu berbicara di depan banyak orang, dan interpretasi pribadi, yaitu saya akan mempermalukan diri sendiri. Sesudah melakukan think and assess ini, saya pun berangsur lebih tenang dan bisa menerima tugas dari atasan. Dari pengalaman saya, sekedar berusaha melakukan think and assess saja sudah cukup untuk menahan laju emosi jiwa yang sedang membuncah. Karena yang kita lakukan adalah menginterupsi emosi yang selama ini bablas seperti gerbong kereta lepas. Dalam think and assess, sebenarnya kita sedang memisahkan atau detach diri kita dari sekedar orang yang terbawa perasaan menjadi pengamat atau pihak ketiga yang berkepala dingin. Dicoba deh. Kemudian respon. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi, dan semoga saat ini emosi sudah sedikit turun, barulah kita memikirkan respon apa yang akan kita berikan. Respon bisa dalam bentuk ucapan atau tindakan. Karena pemilihan respon tersebut datang sesudah kita memikirkannya, situasinya baik-baik, diharapkan ucapan dan tindakan respon ini adalah hasil penggunaan nalar atau rasio yang sebaik-baiknya. Dengan prinsip bijak, adil atau fair, menahan diri atau tidak terbawa perasaan atau emosi, dan berani atau courage. Kerangka STAR ini menurut saya bisa dipakai di situasi apapun. Tidak ada situasi yang terlalu berat sampai kita tidak mampu mengendalikan interpretasi pribadi. Kapan kita tahu kita harus menggunakan STAR? Begitu kita mendeteksi adanya emosi negatif di dalam setiap situasi yang dihadapi. Sekolah, pacaran, karir, bisnis, keluarga, jalan raya, rasanya tidak ada skenario hidup apapun yang tidak bisa merasakan manfaat kerangka STAR ini. Mulai dari keputusan kecil, misalnya panik melihat sale sepatu di mall, yaitu interpretasi otomatis yang harus dilawan. Aduh, kapan lagi ada sale seperti ini, walaupun gue nggak butuh sepatu ke 200. Sampai keputusan besar, misalnya diajak menikah masih muda, sampai peristiwa hidup yang mengguncang kita, misalnya PHK atau kematian mendadak keluarga dekat. Memberikan diri kita kesempatan untuk berpikir rasional hampir selalu lebih baik dibandingkan dengan terus-menerus membiarkannya ditarik ke sana-sini oleh emosi. Dalam Discourses, Epictetus berkata, jangan biarkan peristiwa yang ada di depanmu menggoyahkan dirimu. Katakanlah kepada peristiwa atau kejadian itu, tunggu dulu, biarkan saya memeriksamu sungguh-sungguh. Saya akan mengujimu terlebih dahulu. Bagi saya, ini adalah teknik STAR di atas. Hampir 2000 tahun yang lalu, Epictetus juga mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa menilai, apalagi bertindak atas apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa dianalisis terlebih dahulu. Mungkinkah seseorang mampu bersikap sangat rasional di setiap detik, di setiap kesempatan? Stoicisme mengerti sifat dasar manusia yang memiliki emosi dan perasaan yang bersifat refleks. Dan ini manusiawi. Sebagai contoh, ketika kita sedang berkendara, tiba-tiba disalip ibu-ibu naik skutik yang menyalakan lampu sen ke kiri, tetapi bermanuver ke kanan. Pasti ada reaksi spontan kaget dan mungkin marah.
atau ketika kita sedang sendirian di rumah di malam hari dan tiba-tiba terdengar suara dari loteng. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang mempengaruhimu layaknya sebuah boneka. Marcus Aurelius. Reaksi pertama yang terfikir mungkin takut, bulu kuduk merinding, dan berpikir ada setan lagi mampir. Stoicisme menerima impresi dan reaksi spontan ini sebagai sifat manusiawi yang wajar. Tantangannya adalah apakah kita akan membiarkan representasi awal ini terus berlanjut. Gue dizolimi ibu-ibu sekutik atau ada setan di loteng. Atau kita bisa menghentikannya, memeriksa pikiran kita sendiri dan kemudian mengambil respon yang lebih baik. Misalnya, sabar, pengendara sembarangan ya ada di mana-mana. Saya yang mesti waspada, atau mungkin ada penjelasan lain untuk suara di loteng, nggak harus setan kan? Bisa aja maling, kucing, atau genderuwo. Teknik STAR membutuhkan kemampuan deteksi dini emosi negatif, agar kita bisa segera sadar dan menghentikan rantai pikiran buruk seawal mungkin. Kita bisa menjadikan disiplin STAR ini kebiasaan sehat. Pada awalnya pasti terasa menantang, apalagi jika selama bertahun-tahun hidup dengan emosi yang sangat reaktif dan spontan terhadap apapun yang menimpa hidup kita. Saat menulis buku ini, saya sudah menerapkan STAR selama kurang lebih 6 bulan. Dan saya bisa katakan semakin sering diterapkan, semakin dia menjadi kebiasaan. Menurut banyak penelitian, kemampuan mental kita memang mirip dengan otot. Kebiasaan berpikir bisa dilatih seperti mengangkat barbel atau lari maraton. Semakin sering dilatih, maka semakin kuat. Jagalah senantiasa persepsimu, karena ia bukan hal yang sepele, tetapi merupakan kehormatan, kepercayaan, ketekunan, kedamaian, kebebasan dari kesakitan dan ketakutan. Dengan kata lain, kemerdekaanmu. Epictetus dalam Discourses. Tentunya, kita harus realistis bahwa teknik STAR bukan amunisi ajaib atau magic bullet yang mengatasi segala emosi kita, membuat kita selalu kalem luar biasa bagaikan tokoh Yoda di film Star Wars. Namun, minimal kita bukan bagaikan sekoci lepas yang pasrah mengikuti di bawah ombak kemana. Stoicisme mengajarkan bahwa interpretasi ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Dengan STAR, kita bisa berusaha memberikan dayung dan layar ke kapal kecil emosi kita, sehingga tidak semudah itu diombang-ambing ke sana-sini. Seperti disinggung oleh Dr. Andri SPKJ FAPM di bab 1, bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadap stres. Stres yang sama bisa menimpa dua orang, tetapi responnya bisa sangat berbeda, tergantung persepsi masing-masing individu. Bagi saya, inilah bentuk validasi dunia medis terhadap filosofi teras. Walaupun ilmu psikologi dan psikiatri mungkin belum resmi dirumuskan di masa Yunani dan Romawi kuno, para filosof Stoa sudah memahami bahwa peristiwa buruk, kondisi yang tidak menyenangkan, dan musibah adalah fakta hidup. Sang Buddha berkata bahwa hidup pada dasarnya penuh kesedihan, tetapi bukan itu semua yang membunuh kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentangnya. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang mempengaruhimu layaknya sebuah boneka. Marcus Aurelius dalam Meditations. Kemampuan dan kemauan mengendalikan interpretasi semakin diperlukan di masa kini, karena adanya temuan psikologi bahwa generasi milenial memiliki rasa berhak atau entitlement yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Persepsi hak ini datang dari belief atau kepercayaan bahwa saya lebih superior dari orang lain dan berhak mendapatkan hal-hal yang baik juga. Dr. Joshua Grubbs yang melakukan riset bersama The University of
Hampshire mengatakan, di tingkat ekstrim, rasa berhak atau entitlement adalah sifat narsis yang sangat merusak, menempatkan orang pada risiko frustrasi, tidak bahagia, dan kecewa akan hidup. Seringkali, hidup, kesehatan, bertambahnya usia, dan kehidupan sosial tidak memperlakukan kita seperti yang kita inginkan. Bertemu dengan batasan-batasan hidup ini sangat mengancam bagi mereka yang merasa berhak atau entitled, karena tidak sejalan dengan persepsi mereka akan keunggulan mereka sendiri. Dr. Grubbs meneliti 170 kasus dan menentukan bahwa sebuah rasa berhak membawa kita pada siklus kekecewaan, kemarahan, perasaan negatif, dan kebutuhan terus-menerus bagi seseorang untuk meyakinkan dirinya bahwa dia istimewa. Untuk bisa melawan mentalitas ini, para pakar percaya bahwa seseorang harus belajar untuk lebih rendah hati, lebih bersyukur atau grateful, dan menerima batasan yang dihadapi dan keterbatasan mereka sendiri. Membaca temuan di atas, saya makin yakin bahwa kata-kata Epictetus dan Marcus Aurelius sesungguhnya tetap relevan, bahkan 2000 tahun sesudah dituliskan. Rasa frustrasi dan ketidakbahagiaan kita sesungguhnya datang dari dalam pikiran kita sendiri, bukan dari realitas hidup itu sendiri. Good news-nya adalah pikiran kita sepenuhnya berada di bawah kendali kita sendiri.